Shalom, salam satu tubuh Kristus. Shalom Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan sungguh mengucap syukur jika kembali boleh bertemu dengan saudaraku terkasih dimanapun berada, pencinta channel YouTube ini, dan seluruh saudaraku umat-umat percaya dimanapun berada, untuk boleh membagikan sharing kebenaran firman Tuhan, firman pengajaran yang akan menjadikan kita tetap kuat di dalam Tuhan dan boleh semakin mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan sepanjang sisa kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk setiap saudaraku pencinta channel YouTube Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan dimanapun berada. Terima kasih untuk setiap subscribe, like, komen Anda, dan jangan lupa bagikan channel YouTube ini ke setiap orang yang sedang mengalami letih, lesu, dan beban berat. Untuk setiap orang yang belum percaya, untuk boleh menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, sebagai satu-satunya terang dunia, sebagai satu-satunya gembala yang baik. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, masih dalam seri untuk terus mengingatkan setiap kita bagaimana kita harus berwaspada, berawas-awas, berjaga-jaga di hari-hari terakhir ini. Karena antikristus sudah semakin giat menyatakan dirinya, sudah semakin giat masuk di dalam gereja-gerejanya untuk menyimpangkan iman percaya setiap orang, untuk melakukan tipu daya kepada setiap orang, untuk membawa orang meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai satu-satunya terang dunia, dan menolak Yesus sebagai gembala yang baik, yang adalah satu-satunya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam seri ini saya ingin mengkanter satu pernyataan seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa, tapi apakah benar dia hamba Tuhan? Karena dia berani mengatakan, yang pertama yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu, bahwa Yesus bukanlah Juru Selamat. Yang kedua, Yesus bukanlah terang dunia. Dan dia berani berkata juga bahwa Yesus bukanlah gembala yang baik. Wow, saya sangat terkejut mendengar setiap pernyataan itu. Tapi akhirnya hari-hari ini saya boleh menyaksikan ada beberapa video yang lewat di beranda TikTok saya, di Reel, dan juga di short YouTube yang menyatakan bahwa dia merasa tidak pernah mengatakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat, Yesus bukan terang dunia, dan Yesus bukan gembala yang baik. Wow, hari ini berkata lain, esoknya berkata lain lagi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita yang menajiskan kita. Karena yang masuk ke dalam mulut akan dibuang di jamban, tapi yang keluar dari mulut kita itu akan menajiskan kita. Dan ingat, setiap pernyataan yang keluar dari mulut kita itu akan membuktikan tentang iman kita. Jika hari ini kita berani berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mari kita perkatakan, pegang itu sampai garis akhir kehidupan kita. Jika kita berani berkata bahwa Yesus adalah terang dunia, mari kita pegang itu sampai garis akhir hidup kita. Kalau kita berani berkata Yesus adalah gembala yang baik, mari kita nyatakan itu sampai garis akhir hidup kita. Dan jika ada orang yang berani berkata bahwa Yesus bukan Juru Selamat, Yesus bukan terang dunia, Yesus bukan gembala yang baik, tolong pegang juga perkataan itu. Karena apa yang keluar dari mulut itu mencerminkan hati setiap kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya selalu menyatakan tentang Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat, sebagai satu-satunya terang dunia, sebagai satu-satunya gembala yang baik. Di saat saya pergi memberitakan Injil Kerajaan, di saat saya terbang dari satu kota ke satu kota, dari satu pulau ke satu pulau, dari satu negara ke satu negara, untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan kepada banyak orang, untuk menyatakan keselamatan yang datangnya dari Yesus yang adalah Juru Selamat setiap umat manusia. Tapi jika akhirnya ada orang yang berani mengatakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat, Yesus bukan terang dunia, dan Yesus bukan gembala yang baik, saya sungguh merasa saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa antikris semakin giat bekerja di akhir zaman ini. Karena kedatangan Yesus Kristus Tuhan sudah semakin dekat, saudaraku. Maka antikris pun sudah semakin giat untuk membelokkan iman setiap orang, untuk merebut domba-domba dari penggembalaan Tuhan. Agar apa? Agar bisa binasa bersama-sama mereka. Karena gembala antikris bukanlah Yesus, tapi Lucifer, yang saya sebut sebagai Luciferet, biang kerok itu, yang telah menyimpangkan banyak iman orang-orang yang tadinya percaya dan akhirnya tidak menjadi percaya. Gembala yang baik adalah Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang lain. Dan orang yang digembalakan oleh Yesus pasti baik keadaannya mulai hari ini, esok, sampai dengan selama-lamanya dalam kehidupan kekal yang penuh dengan kemuliaan.
Nah, orang yang menolak Yesus sebagai gembala yang baik, dia pasti antikris. Karena gembalanya bukan Yesus tapi Lucifer. Dan dia sedang berusaha menyimpangkan banyak orang dari iman percayanya kepada Yesus. Dan dia sedang berusaha membawa orang, merebut orang yang hari ini percaya kepada Yesus dan digembalakan oleh Yesus sebagai gembala yang baik untuk keluar dari penggembalaan Yesus. Agar apa? Masuk dalam tipu daya mereka dan digembalakan oleh Lucifer sebagai gembala yang jahat itu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam Injil Yohanes firman Tuhan jelas berkata dengan sangat jelas. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 dengan judul perikop gembala yang baik, Yesus berkata dengan sangat jelas, clearly dikatakan begini dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merekam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 14 berkata, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Yesus sendiri berkata, Akulah gembala yang baik. Dia berkata, I am the good shepherd. Akulah gembala yang baik, I am the good shepherd. Akulah gembala yang baik, I am the good shepherd. Itu yang Yesus katakan. Tidak ada yang lain. Bukan Bapa Yahweh yang menjadi gembala yang baik. Bukan. Sekali lagi, Bapa Yahweh duduk di atas tahta kemuliaannya di surga kekal. Tapi Yesuslah yang menjadi gembala yang baik, yang menggembalakan setiap domba-domba, setiap kita umat percayanya, bukan Bapak Yahweh. Jadi antikris yang adalah serigala berbulu domba, antikris yang adalah iblis yang menyamar menyerupai malaikat terang itu, akan berusaha melakukan tipu daya dengan sejuta cara. Agar apa? Domba-domba itu dapat disesatkannya, domba-domba itu dapat dicurinya, sehingga akhirnya domba-domba yang terperdaya oleh iblis, oleh antikris, oleh gembala yang jahat itu akan meninggalkan Yesus sebagai gembala yang baik. Dan akhirnya mereka terperangkap dalam tipu daya yang sangat membinasakan mereka, dan akhirnya mereka akan binasa kekal sampai dengan selama-lamanya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan pernah mau percaya dengan omongan manusia manapun. Statusnya apapun dia, baik dia adalah seorang gembala, dia seorang pendeta, dia seorang evangelis, dia seorang yang mengaku orang percaya kepada Yesus, tapi di saat dia mengatakan bahwa Yesus bukan gembala yang baik, dia sedang berusaha mencuri domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk membawanya dalam penggembalaan jahat si Lucifer, sehingga domba-domba itu pada akhirnya akan binasa. Dan orang yang mengatakan Yesus bukan gembala yang baik adalah bukan orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, tapi dia adalah para antikristus yang terus berjuang menyimpangkan pengikut-pengikut Kristus agar meninggalkan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, sebagai terang dunia, sebagai gembala yang baik. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita tidak pernah tahu kenapa orang berani mengatakan, bahkan orang yang punya status sebagai orang yang percaya kepada Yesus dalam pengakuannya, atau dia seorang pendeta atau gembala atau siapapun, dia yang berani mengatakan bahwa Yesus bukan gembala yang baik. Kita tidak tahu tekanan apa yang menekannya, iblis mana yang merasukinya, serigala mana yang mengintimidasinya, kita tidak pernah tahu. Tapi artinya saudaraku, berjaga-jagalah. Dikatakan jelas, sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal Tuhan Yesus. Saya adalah dombanya Tuhan Yesus. Saya mengenal Tuhan Yesus karena pengalaman pribadi saya. Saya teringat waktu saya divonis dokter akan mati di Desember 2006. Pengalaman spiritual saya yang pertama dengan Tuhan. Dia hanya berkata di dalam kehidupan saya,
yang hampir mati. Bangkitlah, ikut aku. Hari itu saya menolak. Dia terus mengejar saya, mengingatkan saya. Dan akhirnya saya menyerah. Di tengah-tengah penghukuman dunia, dia datang dalam hidup saya. Dan dia berkata, mulai hari ini aku memanggilmu Paulus. Untuk itu pergilah, beritakan aku pada dunia. Mulai hari itu roh Tuhan ada dalam hidup saya. Dan mulai hari itu saya memberitakan Injil. Mulai dari tempat di mana saya berada, tempat di mana saya tinggal, di tengah-tengah keluarga di mana saya dilahirkan, di tengah-tengah lingkungan saya, sampai dengan saya pergi ke banyak kota, bahkan ke negara-negara yang jauh. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk menyaksikan bahwa ada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, terang dunia, dan juga gembala yang baik. Karena Yesus rela kehilangan nyawanya, rela mati di atas kayu salib demi menebus domba-dombanya. Saya belajar menjadi seorang gembala. Saya rela membasuh kaki jemaat yang saya gembalakan. Saya rela menanggalkan segala kenyamanan saya, menanggalkan segala status dunia saya. Saya rela meninggalkan semua yang saya anggap baik dan membuat saya merasa nyaman dalam kehidupan. Demi apa? Demi pergi memberitakan Injil. Karena saya harus rela kehilangan nyawa saya demi menyelamatkan banyak jiwa. Untuk itu saya tidak pernah gentar di saat saya harus pergi kemanapun memberitakan Injil. Karena Yesus rela kehilangan nyawanya demi kita, domba-dombanya. Begitu juga dengan kita yang mengaku pendeta, yang mengaku gembala, harus rela kehilangan nyawanya demi jemaat yang kita gembalakan. Agar apa? Agar genap kasih yang sempurna di dalam Kristus dan nyata sudah kita terima. Jadi mari kita sebagai dombanya, kita sebagai jemaat Tuhan, kita belajar mendengar suara Tuhan secara pribadi. Untuk itu saya selalu mengajak kita bergaul karib dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan, dan terus berendam dalam hadirat-Nya, terus tinggal di dalam persekutuan yang intim dengan Dia, sehingga kita bisa mendengar suara domba yang baik itu, Yesus Kristus Tuhan itu. Dan kita mampu membedakan di saat orang berani berkata bahwa Tuhan Yesus bukan gembala yang baik, dan ada orang yang mulai menyimpangkan pengajaran kasih dan kebenaran itu dari pribadi Yesus yang adalah kasih dan kebenaran yang tunggal itu, maka kita akan mengerti bahwa itu bukan suara daripada gembala kita, bukan suara daripada Yesus. Dan kita berani mengatakan, oh no, tidak, aku tetap hamba Kristus. Aku tetap mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku tetap mengakui bahwa Yesus adalah terang dunia. Aku tetap mengakui bahwa Yesus adalah gembalaku yang baik. Dan kita tidak tertipu oleh antikristus, oleh serigala yang berbulu domba, oleh gembala yang jahat di bawah pimpinan Lucifer itu, sehingga kita tidak menjadi binasa. Kita tidak terseret oleh tipu daya, tapi kita tetap berdiri teguh di atas iman yang kokoh, dan kita tetap mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap kita, terang dunia yang telah menerangi kegelapan kita dan mengalahkan kegelapan yang ada dalam hidup kita. Bahkan Dialah satu-satunya gembala yang baik. Sehingga saudaraku terkasih, kita terus aman dalam perlindungan dan penggembalaannya. Sekali lagi, belajar mengenal suara domba. Untuk setiap kita yang setelah dipercaya Tuhan menjadi gembala, dan belajar mengenal suara gembalamu. Baik gembala yang ada di dunia, benarkah dia hamba Tuhan atau hamba setan? Dan suara dari gembalamu yang agung, gembala yang baik, Yesus Kristus Tuhan. Mari bergaul karib dengan firman. Mari bergaul karib dengan roh Tuhan dan terus minta tuntunannya, sehingga manusia ilahi yang kokoh, yang tak terkalahkan ada di dalam kehidupan setiap kita. Dan ingat, dengan firman yang hidup yang terus kita kenakan menjadi selengkap senjata Allah. Ada ketopong keselamatan, ada baju jirah, ada perisai iman, ada ikat pinggang kebenaran, ada pedang roh dan kasut kerelaan. Kita akan terus dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis itu. Karena dengan pedang roh kita bisa memisahkan sungsum dan tulang, jiwa dan roh. Dan itu adalah firman Tuhan. Saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan terus mengajak setiap kita untuk bergaul karib dengan firman-Nya, dan untuk terus
memohon tuntunan kuasa kasih dari Roh Kudus Tuhan dalam hidup setiap kita. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus sampai akhir. Tuhan Yesus berkati. Shalom.